Shalom Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas satu judul yang agak sedikit nyeleneh ya Bapak Ibu ya. Artinya judulnya, Tuhan itu tidak ada tanda tanya, atau adakah Tuhan? Itu ya. Di awal pembahasan ini saya ingin menegaskan sesuatu ya Bapak Ibu ya. Tuhan itu tidak ada. Judul pembahasan saya kali ini ya, itu bukan sebuah statement pribadi ya Bapak Ibu ya. Ini hanyalah sebuah judul bahasan. Ini pun saya menolak untuk mengupas panjang lebar masing-masing bahasan ya. Ada 7 teori ini Bapak Ibu. Kecuali teori kedua nanti yang sudah saya bahas kemarin di dalam suatu bahasan tersendiri tentang tetapi tidak ada hubungannya dengan keberadaan Allah ya Bapak Ibu ya. Apakah Tuhan itu tidak ada? Ada beberapa teori dan argumen filosofis ya. Ingat, bukan argumen teologis ya. Sebab kalau argumen teologis, 7 teori ini bisa dimentahkan dengan mudah Bapak Ibu. Maksud saya, mengunggah bahasan ini adalah untuk mengajak Bapak Ibu berpikir sekaligus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Betapa kasihnya telah meluruskan pemahaman rohani kita begitu luar biasa Bapak Ibu ya. Sejenak kita tempuh kembali kilas-kilas balik kehidupan kita ya. Melihat betapa Tuhan sudah begitu jauh meluruskan jalan kehidupan kita ini. Bukan untuk kembali ke sana ya, melainkan untuk punya pegangan yang lebih kuat lagi untuk tetap beriman dan setia kepadanya. Gitu. Ya. Berikut ini adalah 7 teori yang berpikir bahwa God not exist itu. Pertama ya, teori ketidakberadaan bukti atau agnostisisme ini. Teori ini bicara keras ya, kalau Tuhan ada, mana buktinya? Argumen ini menyatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah atau logis yang cukup untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Ini yang bicara bukan orang-orang percaya loh Bapak Ibu. Kalau orang-orang percaya, hal ini tidak akan menjadi sebuah argumen ya. Tokoh David Hume, seorang filsuf, berkata, pengalaman manusia tidak bisa membuktikan hal-hal yang supernatural. Sanggahan kita orang percaya ya, buktinya mudah sekali. Tidak perlu pemahaman ilmiah, cukup beriman saja. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mana bukti ilmiahnya? Iman. Mana bukti logisnya? Ya iman. Apa dasar kamu mengatakan itu? Ya iman. Imanlah yang bicara, bukan isi otak kita. Teori yang kedua Bapak Ibu, teori paradoks kemahakuasaan Tuhan. Nah ini kemarin sudah saya bahas ya, dengan judul kalau nggak salah, kemahakuasaan dan kemahapenciptaan Allah kalau nggak salah ya judulnya ya. Pertanyaan pokoknya tuh selalu ini Bapak Ibu ya. Bisa nggak Tuhan tuh menciptakan batu yang terlalu berat sampai dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Ini pertanyaan jebakan banget Bapak Ibu ya. Apapun jawabannya bisa atau tidak, itu menafikan Tuhan Bapak Ibu. Jika bisa berarti ada sesuatu yang Tuhan nggak bisa lakukan, yaitu dia nggak maha kuasa, nggak bisa ngangkat soalnya. Jebakan pertama ini. Jika nggak bisa, berarti dia bukan pencipta segalanya. Dia tidak maha pencipta gitu. Ini bukan logikanya yang salah. Ini memang kesalahan apa ya? Kesalahan paradoks logika ini Bapak Ibu. Ini paradoks atau kontradiktif yang sudah saya bahas panjang lebar ya di dalam bahasan saya yang berjudul Kemahakuasaan dan Kemahapenciptaan Allah ya di YouTube dan di salah satu dari 3 TikTok saya
yaitu di @dwipayana.ii ya. Silakan bisa Bapak Ibu dengar di sana ya. Teori yang ketiga, teori kontradiktif tentang masalah kejahatan dan penderitaan. Aduh, ini teori paling tua yang bolak-balik di. Kalau Tuhan baik dan maha kuasa, kenapa ada penderitaan? Nah, ini. Jika Tuhan bisa menghentikan penderitaan tapi nggak mau, berarti dia kejam. Jika dia mau tapi nggak bisa, berarti dia nggak maha kuasa. Seorang tokoh bernama Epicurus ya, laki-laki ini seorang filsuf Yunani ya, bertanya tentang ini sejak 300 tahun Masehi dulu. Sejak pada tahun 300 Masehi ini. Tidak usah saya bahas panjang lebar ya. Kalau orang percaya membahasnya itu mudah saja sebetulnya ini. Jawabnya itu mudah. Teori keempat, teori evolusi atau naturalisme ya. Manusia dan alam bisa dijelaskan sains tanpa perlu Tuhan. Siapa yang bilang itu? Darwin, Bapak Ibu. Ia menunjukkan bahwa kehidupan berkembang melalui seleksi alam, bukan desain lain. Alam semesta bisa dijelaskan dengan fisika dan matematika ya. Big Bang, gravitasi, dan lain-lain. Ini otak manusia ini sudah mencapai titik yang luar biasa puncak ya. Pinter, jadinya keblinger Bapak Ibu. Yang kelima, teori Tuhan sebagai konsep buatan manusia. Ini Tuhan diciptakan manusia untuk mengatasi ketakutan akan kematian dan ketidaktahuan. Tokoh Ludwig Feuerbach ya, mengatakan Tuhan adalah proyeksi manusia atas hal-hal yang diinginkan. Apa itu yang diinginkan? Keadilan, kasih sayang, keabadian. Karl Marx menambahkan bahwa agama adalah candu rakyat yang dibuat untuk kontrol sosial. Ini pandangan-pandangan picik semua ya. Yang keenam, teori ketidakkonsistenan kitab suci. Banyak ya cerita di dalam kitab suci yang nggak masuk akal atau bertentangan dengan sains. Ini menurut pendapat yang mengemukakan teori ini. Misalnya kisah penciptaan versus teori evolusi misalnya. Mujizat yang melawan hukum alam dan lain sebagainya ya. Jika kitab suci itu tidak bisa diverifikasi, bagaimana kita yakin Tuhan itu ada? Nah, sekali lagi untuk menyembuhkan serangan teori ini perlu minum obat iman Bapak Ibu ya. 1 kali sehari 1 sendok iman sudah cukup ini. Yang terakhir ini yang paling kontroversial Bapak Ibu ya. Sepertinya yang mencetuskan teori ini adalah seorang penggemar cerita-cerita komik Marvel ini. Seperti kisah di Avengers ya, dengan tokoh-tokoh seperti Captain America dan Thanos ini Bapak Ibu ya. Juga penggemar aktris Michelle Yeoh ya, yang filmnya Everything Everywhere All at Once tampil menang di dalam penghelatan Oscar beberapa tahun lalu. Teori apa ini Bapak Ibu? Teori multiverse, alternatif penciptaan ini. Alam semesta kita ini mungkin cuma satu dari banyak semesta. Jadi nggak dibutuhkan Tuhan katanya. Beberapa ilmuwan berargumen bahwa alam semesta terbentuk secara acak di dalam multiverse tanpa perlu pencipta, karena ada banyak kemungkinan alam semesta tercipta sendiri ini. Mungkin ada tips dan trik ya dari Dr. Strange yang bisa Bapak Ibu hubungi di tempat tinggalnya di Marvel Cinematic Universe. Siapa tahu ya Bapak Ibu ya. Tapi ingat, teori-teori tadi bukan bukti mutlak bahwa Tuhan nggak ada. Tapi argumen untuk skeptisisme. Apa itu skeptisisme? Di akhir pembahasan ini akan saya singgung yang mengenai skeptisisme ini ya, secara singkat untuk memudahkan dan memperjelas bahasan kita ini. Banyak juga ilmuwan atau filsuf beriman yang percaya sains dan agama bisa berjalan bersama. Tapi menurut saya, kalau dasarnya teori-teori paradoks ini, bagaimana mungkin bisa bersatu dan berjalan bersama ya. 2 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya.
Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Gitu loh. Ini soal keyakinan pribadi ya Bapak Ibu ya. Nggak ada yang 100% bisa membuktikan atau menyangkal Tuhan. Pertanyaan baliknya buat Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu, apa yang membuat orang tetap percaya Tuhan meskipun argumen-argumen itu tetap ada? Ayo. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan mencoba untuk membahas apa itu skeptisisme. Skeptisisme adalah suatu sikap atau pandangan filosofis yang meragukan atau mempertanyakan kemungkinan memperoleh pengetahuan yang pasti atau mutlak tentang sesuatu. Inti pengertiannya secara umum, skeptisisme berarti keraguan terhadap klaim-klaim dan pengetahuan, kepercayaan atau kebenaran yang tidak didukung oleh bukti yang kuat ini. Ini penyakitnya orang modern. Jenis-jenis skeptisisme. Skeptisisme filosofis, sudah skeptis masih ditambahi filosofis. Meragukan kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu secara pasti. Tokohnya termasuk Piro de Elis mengajarkan bahwa kita ini tidak bisa mengetahui apa-apa dengan pasti, sehingga yang terbaik adalah menangguhkan penilaian epoche. René Descartes menggunakan skeptisisme metodologis untuk mencari dasar pengetahuan yang tidak bisa diragukan sampai ia menemukan cogito. Apa itu cogito? Cogito itu satu falsafah yang berbunyi begini: aku berpikir, maka aku ada. Jadi wujud itu adalah terbentuk dari pikiran, itu maksudnya. Yang kedua, skeptisisme ilmiah, bersikap kritis terhadap klaim-klaim ilmiah atau pseudoscience yang menuntut bukti yang dapat diuji dan diverifikasi. Ini, ya. Contohnya, keraguan terhadap ramalan, pengobatan alternatif tanpa bukti dan lain-lain. Ini contohnya, ya. Yang ketiga, skeptisisme agama, meragukan klaim-klaim kepercayaan agama seperti keberadaan Tuhan, kehidupan setelah mati, atau wahyu ilahi. Ini skeptisisme moral, meragukan apakah ada kebenaran moral yang objektif atau absolut. Ya, itulah 4 macam skeptisisme tadi Bapak Ibu ya. Skeptisisme bukan berarti menolak segalanya itu, melainkan menguji kebenaran secara kritis, itu menurut mereka. Terus mencegah kepercayaan membuta, memicu pencarian pengetahuan yang lebih dalam dan rasional. Ini pada dasarnya memang baik ya, dari segi sains itu oke. Tapi tidak bisa dong kita ini bisa berpegang pada sisi sains saja tanpa kita punya iman dong. Contohnya di dalam kehidupan yang sehari-hari misalnya ya, tidak langsung percaya berita hoax di media sosial, itu bagus. Mempertanyakan keaslian produk yang diklaim alami 100%, bagus ini. Ini saya bicara mengenai skeptisisme ini. Meragukan motivasi di balik janji politik tanpa bukti atau rekam jejak. ini ada hubungannya dengan kampanye politik rupanya saudara ya. Nah itulah Bapak Ibu ya, saya akhiri pembahasan saya kali ini ya. God bless you all. God bless us all. Amin.